Rasulullah SAW itu memiliki 7 anak. Dari Sayyidah Khadijah sebanyak 6 anak. Yang pertama adalah Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Siti Fatimah, 2 laki-laki Al-Qasim dan Abdullah. 2 laki-laki ini meninggal. Lalu 1 Ibrahim namanya. Ibrahim ini meninggal waktu kecil, dan ini dari Maryah binti Syam'un Al-Qibtiyah. Sayyidah Fatimah salah satu anak perempuan yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Akhlaknya yang mulia, tutur katanya yang mulia, Masya Allah, mirip banget seperti Rasulullah. Sama halnya seperti Rasulullah karena sangat dekatnya dengan Rasulullah. Ia adalah sosok perempuan yang berwatak lembut, sehingga ia menjadi istrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan ayah dan ibunya dijadikan figur utama dalam kesehariannya. Sebagaimana yang masyhur, Sayyidah Fatimah ini lahir di kota Makkah Al-Mukarramah. Kelahirannya pada hari Jumat 20 Jumadil Akhir. Rasulullah memberi nama Fatimah karena Allah telah mengharamkannya dia dari api neraka. Ia diberi gelar Az-Zahra karena Sayyidah Fatimah adalah bunga yang indah sebaik-baiknya ciptaan. Walaupun Sayyidah Fatimah ini diharamkan masuk ke dalam neraka, tetapi Rasulullah tidak membiarkannya berleha-leha. Jadi gak gini, ada aku mah pasti masuk surga, keturunan Rasulullah. Jadi buat apa aku melaksanakan kewajiban? Tidak sombong. Walaupun beliau adalah seorang anak Rasulullah, anak Nabi, tapi beliau justru zuhudnya Masya Allah. Dan beliau juga dijuluki diberi gelar sebagai Al-Batul karena ibadahnya yang tidak terputus. Beliau zuhud, beliau sangat ma'rifat kepada Allah, beliau sangat mengenal Allah, Masya Allah. Itulah Siti Fatimah Az-Zahra. Rasulullah memberi gelar pula Ummu Abiha. Kenapa? Karena begitu cintanya Sayyidah Fatimah kepada ayahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Fatimah sosok pribadi yang mulia, akhlaknya yang menawan, tutur katanya yang begitu indah, lisannya yang terjaga dan berkata jujur. Sayyidah Fatimah pemimpin wanita di surga, walaupun ditinggal tiada oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang mampu menyembunyikan kesedihannya. Model pendidikan yang diterima di keluarga tertular kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, sehingga saat berkeluarga dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ia rela hidup sederhana. Jadi beliau sederhana banget. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini bukan pria yang kaya, bukan lelaki yang kaya. Keikhlasannya Sayyidah Fatimah dalam beramal adalah jembatan menuju keselamatannya dan kesuksesan, dan akan sampai ke tahap penghambaan yang murni. Keikhlasan yang akan memberikan keindahan, pujian kepada seseorang. Dan contoh terbaik ini dapat kita temukan pada sosok Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Seseorang pernah bertanya kepada Imam Mahdi, siapakah di antara putri-putri Nabi yang lebih utama dan memiliki kedudukan yang paling tinggi? Lalu beliau menjawab, Sayyidah Fatimah. Dalam munajatnya sering mengungkapkan, Masya Allah, kata-katanya itu luar biasa banget sama beliau. Ya Allah, berilah aku keikhlasan. Aku ingin tetap tunduk dan menghamba kepadamu di kala senang dan susah, saat kemiskinan mengusikku atau kekayaan datang kepadamu. Aku tetap berharap kepadamu. Hanya darimu aku mohon kenikmatan tak berujung dan kelapangan pandangan yang tak berakhir dengan kegelapan. Ya Allah, hiasilah aku dengan iman dan masukkanlah aku ke dalam golongan mereka yang mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Itulah orang-orang yang memiliki kekuatan keimanan. Itu luar biasanya, sahabat bilang. Karena kenapa? Orang-orang yang memiliki kekuatan keimanan, tidak ada pengaruh baginya suatu pujian, tidak ada pengaruh baginya suatu makian, tidak ada pengaruh baginya suatu kemiskinan atau kekayaan, tidak ada pengaruh baginya suatu rasa suka atau duka. Karena dalam hati
sehingga hadirnya kelapangan hati. Itulah orang-orang yang memiliki kekuatan keimanan itu. Masya Allah. Kecintaan Fatimah kepada Allah disebut oleh Rasulullah SAW merupakan hal yang berhasil dari ketulusannya Sayyidah Fatimah. Beliau mengatakan, keimanannya kepada Allah telah merasuk kalbunya Sayyidah Fatimah begitu dalam, sehingga dia tenggelam dalam ibadahnya kepada Allah dan dia melupakan segalanya. Masya Allah. Manusia yang benar-benar mengenal Tuhannya, yang benar-benar mengenal Allah, akan berperilaku tutur kata yang baik. Jadi orang-orang yang spiritualnya indah di hadapan Allah, yang dia ibadahnya bagus di hadapan Allah, yang benar-benar dekat dengan Allah, itu akan terlihat dari akhlak mulianya, akan terlihat dari perilakunya, akan terlihat dari tutur katanya, itu akan terlihat. Masya Allah. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah itu akan terlihat bagaimana dia berakhlak. Kasih sayang dan kelemah lembutan Sayyidah Fatimah diakui oleh semua orang yang hidup pada zaman itu. Jadi kalau ada fakir miskin, orang-orang fakir miskin itu kalau misalkannya mereka lagi butuh sesuatu, ada hajat, mereka datang kepada Sayyidah Fatimah. Datang kepada Sayyidah Fatimah, dan Sayyidah Fatimah tidak pernah menolaknya. Padahal Sayyidah Fatimah sendiri serba kekurangan. Sayyidah Fatimah tuh bukan orang yang kaya. Poin penting yang dapat menjadi inspirasi dari kehidupan dan kepribadian penghulu sejagat ini adalah sikap tanggap dan peduli ditujukan oleh beliau terhadap rumah tangga, pendidikan, dan sosialnya itu Sayyidah Fatimah. Masya Allah. Banyak yang berprasangka kalau penghambaan kepada Allah yang tulus itu dia akan meninggalkan segala perkara duniawi dan jadikan profesi yang kita pegang itu sebagai bentuk kita khidmat kepada Allah. Misal gini, ada orang yang kaya raya banget, dia punya mobil mewah, dia punya rumah yang sangat megah seperti istana. Ternyata di dalamnya itu dia jadikan sebagai berseluncur kepada surganya Allah. Karena harta yang dia miliki bukan untuk menumpuk-numpuk harta, bukan cuma untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk berbangga-bangga terhadap dunia, tetapi kekayaan yang dia miliki adalah untuk berkhidmat kepada Allah, untuk bersedekah kepada anak yatim, atau menafkahi orang tua misalnya, atau menafkahi istri dan anak kalau untuk suaminya. Jadi hartanya ini digunakan untuk berdakwah di jalan Allah atau untuk umat, bukan untuk berbangga-bangga terhadap dunia. Sayyidah Fatimah itu menikah dengan siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebelum dilamar oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah ini dilamar oleh dua laki-laki juga. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar, yang kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Abu Bakar adalah seorang yang kaya raya. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau memiliki kedudukan. Ketika itu dua orang ini melamar Sayyidah Fatimah kepada Rasulullah SAW. Namun Rasulullah menjawab dengan sangat lemah. Nampaknya kalau dengan kalian itu khawatirnya tidak cocok. Inna soghirah, karena Sayyidah Fatimah itu masih muda, belia. Setelah itu Sayyidina Umar pulang, dan Sayyidina Umar pun tidak merasa kecewa ataupun apa, sudah mengerti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bertemu dengan Ali. Ya Ali, inna halaka, kayaknya Fatimah itu cocoknya buat kamu Ali, karena sama-sama muda gitu, sama-sama muda, kreativitasnya sama-sama gitu kan, kayaknya cocoknya sama kamu Ali. Terus Ali menjawab, ya Umar, bagaimana mungkin aku melamar Sayyidah Fatimah sedangkan aku gak punya apa-apa? Aku hanya memiliki baju besi, dan itu pun aku gadaikan untuk keperluan tertentu. Kata Sayyidina Umar, cobalah dulu kamu datang kepada Rasulullah, mungkin beliau bisa memberikan solusinya.
Saat itu pun Sayyidina Ali datang kepada Rasulullah dan ternyata Rasulullah SAW menerima lamarannya. Dan hal ini memberikan sebuah pelajaran untuk kita. Bukan hanya orang yang kaya raya yang bisa menikah, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Bukan hanya yang punya kedudukan yang bisa menikah, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Bukan hanya seperti itu. Tapi yang bisa menikah juga Sayyidina Ali yang bukan seorang laki-laki yang kaya, tetapi laki-laki miskin bisa menikah dengan Sayyidah Fatimah, anaknya Rasulullah SAW.